Terus kamu maunya kita gimana? Aku mau tetap bisa deket sama kamu. Sebenarnya aku juga merasa kesepian. Suamiku jarang di rumah. Anak-anakku juga udah besar. Mereka selalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Aku akan siap selalu ada buat kamu. Makasih ya, Man. Ini maksudnya gimana? Ya tanya aja sama ibu kamu. Berani-beraninya deketin suami orang. Mesra-mesraan lagi. Bener, Mah. Jawab, Mah. Apaan sih, Seno? Aku tahu. Bapak udah cukup menderita, Bu. Aku janji besok kita bakal ketemu. Aku bakal ke rumah kamu. Kayaknya peringatan gue bener-bener gak dihiroin sama dia. Kalau begini caranya, dia gak bisa dibiarin. Gue harus lakuin sesuatu. Besok kamu ikutin apa kata kakak aja. Kita masuk sekarang, Bil. Seno? Sini lo! Seno, jangan Seno! Maafin aku, Bu. Apa ibu lakuin ini? Ibu gak bermaksud. Pak, besok udah waktunya aku buat bayar uang semesteran ya, Pak ya? Oh ya udah, nanti bapak transferin uangnya ke rekening kamu ya. Abil juga ya Pak, minta uang jajan. Ibu kan udah kasih uang jajan Abil. Kok masih minta sih sama bapak? Ibu ngasih uang jajannya pas-pasan. Abil nggak bisa traktir pacar Abil dong. Nanti bapak kasih juga ya. Bapak kok manjain mereka sih? Bapak tuh nggak manjain bu, bapak cuma mau kasih apa yang bapak bisa kasih. Bapak kasih aja waktu buat mereka. Itu udah cukup kok buat kita. Jangan ngomong gitu, Abu. Lagian kan, Bapak udah kasih waktu kita seminggu sekali buat ketemu aja. Kita udah seneng kok. Ya nggak, Bil? Minggu besok bapak usahain ngambil cuti, biar kita punya waktu bareng-bareng. Ya, Pak ya, beneran ya? Keluarga Santoso tampak seperti keluarga harmonis, namun ada beberapa masalah yang tidak tampak dalam keluarga tersebut. Pak, Bapak beneran nggak bisa ditunda perginya? Bapak kan baru pulang kemarin, masa sekarang udah pergi lagi sih, Pak? Kesedihan tampak di wajah Darti yang baru saja bertemu dengan suaminya, namun harus berpisah kembali demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ibu sama anak-anak masih pengen sama Bapak. Meskipun mereka udah besar, mereka masih butuh Bapak. Kesepian terkadang merasuki Darti yang selalu ditinggal oleh suaminya Santoso untuk mencari uang. Namun hal itu harus Darti terima meski berat untuk ia lakukan. Ibu jaga diri baik-baik ya, bapak berangkat. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Pak. Berangkat bu. Permisi. Baru aja nyampe. Cari siapa ya, Mas? Saya kan baru pindahan di sini. Jadi istri saya suruh saya kasih ini buat ibu dan keluarga. Ah, makasih banyak ya. Ngerepotin. Ibu tinggal sendiri. Saya tinggal sama 2 orang anak saya. Yang satu udah kuliah dan yang satu masih SMA. Suami ibu mana? Suami saya sering kerja di luar kota, jadi jarang di rumah. Oh gitu ya. Tapi ibu nggak kelihatan sudah punya anak besar. Bisa aja. Oh ya, masuk dulu Mas. Saya buatkan minum. Aduh nggak usah repot-repot bu. Saya sebentar lagi juga pulang. Kalau gitu, jangan panggil saya Ibu. Panggil aja Darti. Kalau gitu kamu juga panggil saya Usman aja. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Oh ya, makasih ya makanannya. Salam buat istrinya. Usman, sang tetangga baru, seorang pria muda yang cukup tampan, terpesona dengan kecantikan Darti. Begitu pula sebaliknya, Darti pun memperhatikan wajah tampan Usman. Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ina, istri Usman, merasa heran melihat Usman pulang dengan senyuman merekah di wajahnya. Aku gak kenapa-napa kok. Udah tadi. Dia bilang terima kasih. Pemilik rumahnya juga titip salam buat kamu. Yang punya rumah pasti cewek cantik. Ina mencurigai Usman yang bertingkah aneh setelah mengantarkan makanan ke tetangga sebelah. Dia itu udah berkeluarga. Anak-anaknya udah kuliah. Ya mungkin kamu tertarik sama ibunya, makanya senyum-senyum kayak gitu. Emang salah kalau aku senyum-senyum? Kamu itu mikirnya jelek terus. Kamunya mencurigakan gitu? Sekali-sekali suaminya tuh dipercaya. Jangan curiga terus. Ya. Gimana kandang kambing kamu? Besok aku mau ke sana. Kenapa? Kamu mau ikut? Enggak, mas aja sendiri. Ya udah, aku mau istirahat dulu ya. Perasaan heran juga dirasakan oleh kedua anak Darti yang melihat Darti tersenyum memandang makanan yang diberikan Usman. Hal itu membuat kedua anaknya bertanya-tanya. Ibu kenapa sendiri seperti itu? Kalian kenapa sih? Iya Bu, kok aneh? Tadi kita dikasih makanan sama tetangga baru. Cobain deh, enak.
Siapa, Bu? Mereka pasangan baru dan baru pindah kasih makan yang ini ke kita. Terus yang datang istrinya atau suaminya, Bu? Kenapa sih kalian banyak nanya? Udah cepetan makan. Kecurigaan Seno terhadap ibunya pun ia ceritakan pada Abil, adiknya. Seno merasa jika ibunya menyembunyikan sesuatu dari mereka. Iya kak. Lo ngerasa aneh gak sih tadi lihat tingkah ibu waktu di meja makan? Iya sih kak. Emang kenapa ya? Pokoknya kita harus cari tahu kenapa mama tuh nggak biasanya senyum-senyum sendiri seperti itu, kayak orang kasmaran aja. Iya sih, benar juga. Tapi emang ibu lagi suka sama siapa? Itu dia, Bil. Pokoknya kita harus cari tahu. Kita harus selesaiin masalah ini. Jangan sampai bapak tahu masalah ini juga, Bil. Oke kak. Darti, kamu mau kemana? Aku mau ke warung, kamu sendiri mau kemana? Aku mau ke kandang kambing yang baru aja aku buat. Kamu peternak, di mana? Gak jauh kok dari sini. Kamu mau sekalian aku antar ke warung? Sejak saat itu, Usman dan Darti menjadi dekat. Mereka seolah tak peduli dengan keluarga mereka masing-masing. Ibu ngapain sama laki-laki itu? Ya udah. Ya udah, naik. Jangan-jangan itu tetangga baru yang udah ngasih makanan ke ibu kemarin. Kepergian Darti dan Usman tak sengaja dilihat oleh Seno. Seno yang mengenali pria itu sebagai tetangga barunya, bergegas mendatangi rumah tetangganya tersebut. Makasih ya udah repot-repot nganterin aku. Sama sekali kamu gak ngerepotin aku kok. Justru aku malah senang bisa nganterin kamu. Ya udah, kalau gitu aku belanja dulu ya. Ya udah kalau gitu aku juga mau ngecek kandang kambing aku dulu ya. Darti merasa senang dengan sikap Usman terhadapnya, sikap yang jarang sekali ia dapatkan dari suaminya. Dan hal itu membuat Darti merasa nyaman bila di dekat Usman. Permisi. Maaf ya mas, masnya cari siapa? Jadi gini Mbak, saya mau nyari suami Mbak. Suami Mbak ada di rumah. Oh, suami saya. Dia baru aja keluar ke kandang kambing mas. Kandang kambing? Kalau boleh tahu kandang kambingnya ada sebelah mana Mbak? Memangnya kenapa mas nanya-nanyain suami saya? Jadi tadi gini Mbak, saya lihat ibu saya sama suami Mbak itu pergi bareng. Apa? Makanya saya pengen tahu mereka itu pergi kemana. Ina merasa terkejut mendengar perkataan Seno. Tanpa menghiraukan Seno, Ina berjalan dengan cepat untuk memastikan keberadaan Usman. Usman yang lebih dulu sampai di kandang kambingnya dihampiri Ina dan Seno. Dengan perasaan kesal, Ina memarahi Usman. Mana perempuan itu mas? Perempuan siapa sih, Ina? Ibu saya. Mana ibu saya? Saya nggak ngerti apa maksud kalian. Dari tadi saya di sini sendiri kok. Anda jangan pura-pura berbohong ya. Kamu ada hubungan apa sama ibunya dia? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama ibunya dia. Kenal aja enggak. Aku mau kerja. Awas aja ya lo, sampai lo berani deketin ibu gue lagi. Gue bakal bikin lo perhitungan sama lo. Anak kecil udah berani nantangin ya. Ya, saya nggak takut sama kamu. Kamu beneran nggak kenal sama ibunya dia? Kamu jangan macem-macem deh. Kalau nggak ada bukti nggak usah asal nuduh. Ya tapi kenapa dia bilang tadi kamu pergi sama ibunya dia? Aku mau kerja. Mendingan kamu pulang. Anak ibu udah pulang. Kita makan yuk. Bu, ada yang mau saya tanyain ke ibu. Tapi tolong ibu jawab jujur. Ada apa sih? Kok kamu serius banget? Ibu sebenarnya ada hubungan apa sama tetangga baru itu? Rasa curiga Seno terhadap ibunya pun membuat Seno memberanikan diri untuk bertanya langsung pada ibunya. Lagian mama itu kan udah punya suami. Dia juga udah punya istri. Karena dia udah punya istri, Bu. Ngapain ibu deket-deket sama dia? Kamu ini kenapa sih? Ibu kan udah bilang kalau ibu nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kalau ibu nggak ada hubungan apa-apa sama dia, buat apa ibu dibonceng tadi pagi sama dia? Terus ibu pergi kemana? Tadi itu, ibu cuma dianterin ke warung. Lagian, kenapa sih kamu mikir macem-macem kayak gitu? Gak mungkin juga kan ibu ada hubungan sama dia. Ibu udah punya suami, dan dia juga udah punya istri. Tapi Seno nggak akan tinggal diam, Bu. Darti merasa khawatir pada Seno yang mulai mencurigainya. Darti yang sudah menyimpan perasaan pada Usman pun menjadi takut untuk melanjutkan hubungannya dengan Usman. Ina melihat Darti yang sedang menjemur pakaian. Ia yang merasa kesal pun mendatangi Darti untuk memastikan apa yang terjadi. Saya istrinya Usman. Kata anak ibu kemarin, ibu dibonceng sama suami saya. Saya kemarin nggak kemana-mana tuh. Terus, kenapa anak ibu bilang gitu ke saya? Ya mungkin dia salah lihat. Lagian nggak mungkin ya saya tuh pergi sama suami kamu. Darti berusaha tampak santai menjawab pertanyaan Ina. Walaupun dalam hatinya ia merasa takut jika kedekatannya dengan Usman diketahui orang lain. Syukurin banget. Maksud mbak apa ya? Saya udah bilang kalau saya tuh nggak pernah ganggu suami mbak. Ina! Yuk pulang lagi aja, nggak mau. Ngapain kamu? Pagi-pagi udah cari masalah. Aku cuma mau kasih pelajaran ke ibu ini, Mas. Biar gak ganggu suami orang. Apa-apaan sih kamu? Ayo pulang. Kamu
Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa sampai ngomong gitu ke Bu Darti? Aku jadi nggak enak tahu. Apa? Nggak enak? Kamu dekat sama dia? Kamu nggak mikirin perasaan aku, Mas? Deket apaan sih? Kita ini di sini sebagai orang baru harus berkelakuan baik. Dia itu udah punya suami, Nak. Kamu ini curiganya terlalu berlebihan. Aku curiga wajar lah, Mas. Ngeliat tingkah kamu kayak gini, siapa yang nggak curiga coba? Capek aku ngomong sama kamu tahu. Ina merasa ada yang berbeda dengan sikap Usman. Usman menjadi lebih kasar setelah kenal dengan Darti. Usman, ngapain kamu kesini? Aku minta maaf, Dar. Maafin istri aku. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu jangan marah gitu dong. Aku udah tegur dia kok. Iya, aku nggak marah. Ya udah, kamu kesini cuma mau ngomong itu aja kan? Sebenarnya masih ada yang mau aku omongin. Ya udah, masuk ke dalam aja. Nanti istri kamu lihat lagi. Usman terkejut melihat kemegahan isi rumah Darti sampai terlintas dalam pikiran Usman untuk memanfaatkan Darti. Cuma tinggal sama anak-anak kamu. Iya, suami aku baru minggu depan pulang. Oh ya, kamu minum apa? Gak usah repot-repot, sebentar lagi juga aku pulang. Oh ya, kamu mau ngomong apa kalau gitu? Gini, Dar, kamu maafin istri aku ya. Sebenarnya aku juga udah gak tahan sama sikapnya dia. Cemburuan terus. Dan sebenarnya aku juga suka sama kamu, Dar. Maksud kamu? Iya, aku suka sama kamu. Aku tahu kamu udah punya suami, aku juga udah punya istri. Tapi ada beberapa hal yang istri aku gak punya. Dan itu ada di kamu. Kamu perhatian, kamu baik, gak seperti dia. Terus kamu maunya kita gimana? Aku mau tetap bisa deket sama kamu. Sebenarnya tadi aku takut waktu istri aku marah-marah, terus kamu jadi ngejauh dari aku. Sebenarnya aku juga merasa kesepian. Suamiku jarang di rumah. Anak-anakku juga udah besar. Mereka selalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dan setelah ketemu kamu, aku merasa ada seseorang yang memperhatikan aku. Tapi aku nggak mau kita ada hubungan apa-apa, karena aku masih menghormati suami aku. Gak apa-apa, Dar. Yang penting aku tetap bisa deket sama kamu. Dan aku akan siap selalu ada buat kamu. Makasih ya, Man. Darti yang sering merasa kesepian pun akhirnya menerima cinta Usman tanpa rasa curiga sama sekali terhadap Usman. Aku pastiin gak akan ada orang yang tahu tentang kedekatan hubungan kita. Namanya bagus kan? Darti merasa sangat senang diperlakukan istimewa oleh Usman. Rasa kesepiannya pun perlahan hilang dengan hadirnya Usman dalam hidupnya. Suami kamu emang gak pernah ada waktu ya buat kamu? Iya sih, dia sibuk terus soalnya. Tapi aku seneng kok bisa ngerasain ini semua sama kamu, karena aku nggak pernah dapet dari suami aku. Aku akan sering-sering ajak kamu jalan-jalan, biar kamu senang. Makasih ya, Man. Dan tanpa mereka sadari, banyak warga yang mengenal Darti melihat mereka sedang berduaan di taman, sehingga membuat para warga merasa curiga dengan kedekatan mereka. Sepanjang jalan, kedua ibu tersebut membicarakan tentang kedekatan Darti dan Usman, dan percakapan mereka tak sengaja didengar oleh Ina. Dengan cepat, Ina menghampiri kedua ibu tersebut. Bu, Ibu, maaf ya Bu, aku nggak sengaja dengar Ibu sebut nama Bu Darti sama pria lain. Laki-laki itu tangga barunya Bu Darti. Oh, Ibu kenal? Iya. Ibu yakin? Yakin. Orang saya melihat sendiri kok di taman. Mendengar penjelasan kedua ibu tersebut, Ina bergegas meninggalkan warung dan berjalan menuju rumah Darti. Darti! Darti! Keluar kamu! Ada apa ya Bu, nyari ibu saya? Ini beraninya ya, udah diperingatin jangan gangguin suami orang. Ibu saya masih deket sama suami Mbak. Iya, di mana ibu kamu sekarang? Suruh keluar. Ada apa ini? Nggak capek ya kamu nuduh saya? Ya berapa kali saya bilang saya nggak ada hubungan apa-apa sama suami kamu, ngerti? Yang tadi di taman siapa? Kalau bukan Ibu Darti. Ini maksudnya gimana? Ya tanya aja sama ibu kamu. Berani-beraninya deketin suami orang. Mesra-mesraan lagi. Bener mah, jawab mah. Mana bisa dia ngejawab? Takut perselingkuhannya ketahuan kan? Dengar baik-baik ya Bu. Kalau ibu masih gangguin suami saya nggak akan segan-segan berbuat jahat ke ibu. Paham? Bu, kenapa ibu tega berbuat seperti ini? Kamu nuduh ibu juga? Mau ikut-ikutan kayak perempuan tadi? Kamu nggak percaya sama ibu? Gimana aku mau percaya sama ibu? Ibu nggak lihat tadi? Orang-orang di luar sana banyak yang ngomongin ibu. Apa ibu nggak malu? Itu kan kata orang. Nggak ada buktinya kan? Lagian kamu tuh anak ibu. Harusnya kamu lebih percaya sama ibu. Ada di pihak ibu. Aku bakal ada di pihak ibu kalau ibu itu bener. Darti terdiam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Seno karena dirinya sudah terdesak dan sudah kehabisan akal untuk membohongi Ina dan Seno. Tahu nggak anak itu tuh, yang ibunya sering-sering? Masih banyak warga yang tampak berbincang mengenai ibunya dan memandangi Seno dengan sinis.
Dari mana aja kamu, Mas? Dari kandang kambing. Dari kandang kambing atau taman? Kamu nggak cium nih bau kambing? Enggak tuh, aku tahu semua kok, Mas. Kamu habis ketemuan sama Darti di taman kan? Kamu ini apaan sih? Aku udah tahu semuanya. Aku udah labrak dia di depan orang banyak, biar dia malu. Kamu ini nggak tahu malu ya? Kalian yang nggak tahu malu. Kamu nggak usah asal dulu kalau kamu nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Emang gimana ceritanya? Kamu tahu kan, kalau Darti itu istri dari orang kaya di kampung ini. Aku mau manfaatin dia buat nambah modal usaha kita, nak. Aku nggak setuju cara kamu. Kalau kamu mau uangnya, tinggal pinjam aja. Jangan dimanfaatin gitu. Pokoknya, kamu ikutin cara aku. Bapakku pulang cepat, katanya minggu depan. Melihat kepulangan Santoso yang lebih cepat, membuat Darti terkejut. Darti merasa khawatir jika keadaan keluarganya yang sedang tidak baik diketahui oleh Santoso. Ibu nggak senang bapak pulang cepat? Nggak apa-apa kok, Pak. Pak. Ambil makan. Sini piringnya. Seno, sini. Nanti aja. Piringnya sini. Santoso merasakan kejanggalan dalam keluarganya. Ia merasa jika ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Ini ada apa sih? Kok nggak kayak biasanya? Aku lagi nggak nafsu makan, Pak. Mau kamar dulu ya. Habis juga ada kenyang. Anak-anak kenapa sih, Bu? Ibu juga nggak tahu, Pak. Nggak ada yang ibu tutup-tutupin dari bapak kan? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Bapak nggak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tutup mulut Seno dan Abil. Kamu mau kemana, Bu? Tumben udah rapi aja. Ibu mau ketemu temen, Pak. Kecurigaan Santoso pun semakin bertambah ketika melihat istrinya yang berdandan cantik tidak seperti biasanya. Ketemu temen yang mana, Bu? Nih, uangnya. Cukup kan? Cukup. Mau bapak antar? Nggak apa-apa, ibu pergi aja sendiri. Lagian bapak masih capek kan? Ya udah, kalau gitu ibu pamit ya. Ibu mau pergi kemana, Pak? Seno tak sengaja mendengar percakapan antara ayah dan ibunya. Ia pun segera menghampiri ayahnya untuk memastikan kemana ibunya pergi. Ini sebenarnya ada apa sih? Bapak ngerasa ada yang beda ya? Udah, Pak. Bapak nggak usah mikirin itu ya. Biar Sano aja semua yang urus. Maksud kamu apa, No? Sano belum bisa cerita sekarang karena belum ada buktinya, Pak. Tapi Bapak tenang ya. Sano bakal cari buktinya. Seno meninggalkan Santoso yang masih terdiam dan penasaran akan hal yang terjadi dalam keluarganya. Suami kamu udah pulang ya, Dar? Semalam suamiku pulang. Maaf ya, jadinya kita nggak bisa sering ketemu deh. Nggak apa-apa kok, Dar. Aku ngerti. Usman pun menjalankan rencananya untuk menipu Darti. Ia pun memasang wajah sedih untuk mendapatkan belas kasihan Darti. Kok sedih gitu? Gini, Dar. Sebenarnya aku nggak mau cerita sama kamu. Cuma aku nggak tahu harus cerita sama siapa lagi. Ada masalah lagi? Aku butuh uang untuk mengobati kambing-kambing aku. Aku bisa bantu apa, Man? Aku boleh pinjem uang nggak sama kamu? Aku ada uang sih. Kebetulan aku baru minta uang belanja sama suami aku. Kamu bisa pakai kok. Nggak usah, Dar. Nggak apa-apa, kamu pakai aja. Kamu lebih butuh soalnya. Suami kamu nanyain lagi. Udah, suami aku nggak apa-apa kok. Tanpa ada rasa curiga, Darti pun memberikan uangnya pada Usman. Usman merasa berhasil memanfaatkan Darti setelah ia mendapatkan uang tersebut. Ibu kemana ya? Ibu apa nggak kasihan ya sama Bapak? Ibu bener-bener tega ngelakuin ini semua sama Bapak. Kamu kenapa, Mas? Kamu lihat ini. Itu uang siapa, Mas? Uang dari Darti. Kamu tega banget sih. Ina merasa sedih atas perbuatan suaminya tersebut. Ia tak menyangka jika Usman yang ia kenal selama ini adalah orang yang Kalau licik. begini terus, mau makan apa? Kalau dia lapor polisi, ini namanya penipuan, Mas. Kamu tenang aja. Selama aku masih deket sama Darti, dia nggak bakal lakuin itu. Serah Mas aja deh. Tunggu, Bu. Ibu pasti habis ketemu sama laki-laki itu kan? Kamu ngomong apaan sih? Jangan kencang-kencang, nanti bapakmu dengar. Udah berapa kali aku ingetin sama ibu, jangan pernah ketemu atau deketin Mas Usman lagi. Ibu tahu kan dampaknya buat aku sama Abil seperti apa? Tetangga semua tuh ngomongin ibu sama Mas Usman, Bu. Aku malu, Bu. Kamu nih ngomong apa sih? Kamu tahu nggak? Ibu yang malu karena kamu nggak pernah percaya sama ibu. Ibu tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ngerti kamu?
Ada apaan sih nih? Katanya kamu mau belanja bulanan. Kok udah pulang? Gak ada apa-apa kok Pak. Tadi Ibu nggak jadi belanja. Soalnya uangnya dipinjem sama temen Ibu. Kasihan dia usahanya lagi turun. Pinjem temen atau laki-laki itu, Bu? Maksud kamu apa, Seno? Laki-laki siapa, Bu? Gak ada apa-apa kok Pak. Mungkin Seno lagi pusing aja kali. Darti yang merasa takut perselingkuhannya diketahui oleh Santoso berusaha mengalihkan perhatian Santoso dari Seno. Apa yang kalian sembunyiin dari Bapak? Seno pasti bakal dapat buktinya. Jangan kurang ajar kamu ya. Ada apa sih dengan kalian? Gak ada apa-apa kok Pak. Yuk kita masuk aja. Kamu dekat sama laki-laki mana? Dia tuh terhasut omongan orang. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api, Bu. Pasti ada penyebabnya kenapa Seno bisa nuduh kamu seperti itu. Ibu udah berulang kali bilang sama Seno kalau ibu gak ada hubungan apa-apa sama lelaki itu. Dia lebih percaya omongan orang daripada orang tuanya sendiri. Jawab jujur, Bu. Siapa laki-laki yang Seno maksud? Melihat kemarahan Santoso membuat Darti takut dan berkata jujur pada Santoso mengenai hubungannya dengan Usman. Aku juga gak mau ibu sama bapak berantem terus gara-gara masalah ini. Perasaan sedih, kesal dan kecewa bercampur dalam hati Seno. Usman, ada apa ini? Sini lo. Berapa kali gue ingetin ke lo, jangan pernah ganggu-ganggu lagi keluarga gue. Keluarga gue hancur karena ulah lo. Sabar, Sen. Sabar. Kamu cuma salah paham. Salah paham apanya, ha? Awas aja kalau sampai lo deketin ibu gue lagi. Bikin lo habis. Ada apa ini? Mas, kamu nggak kenapa-napa kan? Mbak, ingetin ke suami Mbak, jangan pernah lagi ganggu-ganggu keluarga orang. Kan udah aku bilangin. Berhenti, Mas. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu bisa diem nggak? Ya kamu lakuin ini salah. Kejujuran Darti membuat Santoso sedih dan frustasi. Ia pun merasa bersalah atas apa yang terjadi dalam keluarganya. Bapak kenapa, Pak? Maafin Bapak, Sen. Bapak yang salah. Ibumu udah cerita semua sama Bapak. Bapak yang salah. Bapak terlalu sibuk sampai gak punya waktu buat kalian. Khususnya buat ibu kamu. Semua jadi seperti ini. Jangan salahin ibu kamu ya, Sen. Seno bakal selesaiin masalah ini, Pak. Seno janji, Pak. Seno bakal lindungin Bapak sama Ibu, Pak. Kamu mau kemana? Mending aku pergi, Mas. Kamu nggak boleh pergi. Aku udah nggak kuat lagi, Mas. Ina! Darti terkejut ketika melihat pesan singkat dari Usman. Ia pun segera bergegas mengambil tas dari kamarnya, lalu pergi dan lupa ponselnya yang tergeletak. Kemudian Seno yang hendak pergi tak sengaja melihat ponsel Darti yang tertinggal. Ia pun penasaran akan isi dari ponsel Darti. Peringatan gue gak mempan juga buat dia. Harus kasih pelajaran lebih. Seno pun merasa kesal dan segera pergi ke tempat di mana ibunya dan Usman akan bertemu. Kamu yang sabar ya, Man. Tapi masalahnya dia bawa semua uang aku, Dar. Dan aku sekarang nggak pegang uang sama sekali. Terus aku harus gimana? Suamiku juga udah tahu hubungan kita, Man. Boleh gak aku pinjam uang kamu sekali lagi? Aku pasti akan ganti secepatnya. Kalau sekarang aku juga nggak ada uang. Apaan sih? Seno, udah cukup. Ibu yang cukup. Cukup belain laki-laki ini, Bu. Lu tahu, Bapak udah cukup menderita, Bu. Menderita karena dia ngerasa bersalah, Bu. Lu jangan pernah ketemu laki-laki ini lagi, Bu. Seno, ibu nggak ada apa-apa sama Usman. Cuma membantu Usman. Ngerti kamu? Ibu jangan pernah berbohong lagi, Bu. Aku udah lihat sendiri dengan mata kepala aku sendiri, Bu. Udah, Bu. Kita pulang aja sekarang. Ayo. Ada apa lagi sih ini? Pokoknya Ibu harus minta maaf sama Bapak sekarang juga. Ibu minta maaf, Pak. Ibu nggak bermaksud, Pak. Kamu masih berhubungan sama dia? Ibu minta maaf, Pak. Ibu tuh cuma mau bantu dia. Karena dia sering bantu Ibu. Kenapa, Bu? Bapak pikir Ibu tuh udah ngerasa bersalah setelah Ibu ngakuin kesalahan Ibu kemarin. Bu, kalau sampai Ibu masih ketemu sama laki-laki itu, inget, Bu, Seno bakal lakuin hal yang terburuk. Seno. Pak, Ibu minta maaf, Pak. Ibu benar-benar minta maaf. Maafin Ibu, Pak. Mana aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Udah, tolong jangan ganggu aku. Tapi aku benar-benar butuh bantuan kamu, Dan. Aku nggak tahu lagi harus pinjam ke siapa. Iya. Aku janji besok kita bakal ketemu. Aku bakal ke rumah kamu. Makasih banyak ya, Dan. Seno melihat Darti yang sedang menerima telepon di teras rumah. Seno curiga jika Darti menerima telepon dari Usman. Kayaknya peringatan gue bener-bener gak dihiroin sama dia. Karena besok mereka janjian ketemu lagi. Kalau begini caranya, dia gak bisa dibiarin. Gue harus lakuin sesuatu.
Seno menyusun rencana untuk memberi pelajaran pada Usman. Ia pun meminta Abil untuk membantunya melakukan rencananya. Besok kamu ikutin apa kata kakak aja. Kita pergi datengin ke rumah laki itu. Oke, Kak. Abil, Seno, mama kalian kemana ya? Seno nggak tahu, Pak. Santoso merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik kedua anaknya. Namun ia tidak ingin berprasangka buruk dan memilih untuk mempercayai apa yang kedua anaknya katakan. Mereka pun melihat ibunya dan Usman sedang duduk berdua. Hal itu tentu membuat Seno dan Abil semakin naik pitam. Kita masuk sekarang, Bil. Seno, Abil. Seno, jangan Seno. Abil di mana? Ada apa nih? Oh, keluarganya Usman sama Darti. Enggak nyangka. Maafin aku, Bu. Apa ibu lakuin ini? Saya nggak ikhlas, Bu. Ibu gak bermaksud. Ini ibu nak. Pelaku dari peristiwa ini yang berinisial DS dan AS adalah kedua anak dari seorang wanita yang diduga mempunyai hubungan dengan korban. Kedua pelaku mengaku sakit hati karena korban seringkali menggoda ibu pelaku. Bahwa motif korban adalah sakit hati. Kini pelaku sudah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya.